Ini tanda tangan Pak Gibran. Ini penuh filosofi gitu ya. Jadi jangan salah arti ya. Nah, jadi ini seperti ini mungkin ya. Ini 4 ya. Ini F. Jadi F-nya ada 4 gitu ya. Punarwan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang narasi yang menurut saya paling jauh dari dari planet Pluto. Kok bisa-bisanya ya sebuah tanda tangan itu dikomentarin gitu loh. Dan celakanya mereka meminta Gibran ya agar dimakjulkan hanya gara-gara tanda tangannya dianggap jelek dan mirip inisial Fufufafa. Apa nggak ada narasi lain ya yang lebih paten gitu ya kan? Aduh, apa sudah merasa nggak bisa menjatuhkan Jokowi dan keluarganya sampai-sampai tanda tangan Gibran pun dipersoalkan gitu loh. Inilah ya alasannya kenapa selama ini semua calon yang mereka dukung itu selalu kalah. Ya karena faktanya EQ mereka hanya 78. Aduh, nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini tanda tangan Pak Gibran. Ini penuh filosofi gitu ya. Jadi jangan salah arti ya. Nah, jadi ini seperti ini mungkin ya. Ini 4 ya. Ini F. Jadi F-nya ada 4 gitu ya. Punarwan apa ya? Kok bisa begitu? Ini ternyata teman-teman ya, para sudrun atau para anak wabah ya, pembenci Jokowi dan juga pembenci Gibran itu tidak lebih parah ya, tidak lebih halu dari orang-orang yang selama ini suka ya mistik gitu ya, suka bersemedi, suka mencari togel lah ya kan. Nah ini lebih parah, kenapa? Karena tanda tangan, goresan tangan seseorang pun itu akhirnya digatuk-matukkan ya dengan huruf F sebanyak 4 kali gitu loh. Jadi F gitu loh. Nah kemudian itu dihubung-hubungkan dengan nama sebuah akun di Twitter yang aktif sekira ya 5-10 tahun yang lalu gitu, yaitu Fufufafa. Coba bayangin. Ya menurut saya itu adalah sebuah karangan belaka ya, sebuah imajinasi yang menurut saya itu tidak tepat gitu ya. Lanjut. Hanya ada di Indonesia orang yang hari-harinya kesibukannya hanya untuk merendahkan seorang wakil presiden, memframing informasi, tujuannya untuk memprovokasi, mengajak orang lain untuk membenci apa yang dia benci. Perkara ijazah mulai sirna. Dilanjutkan lagi dengan memframing masalah tanda tangan seorang wakil presiden Gibran. Terlalu memaksakan. Kerusakan otakmu mulai tidak beraturan. Kalau mengkritik kinerja tidak masalah, mengkritik kebijakannya silakan saja. Tapi ini tanda tangan. Memalukan. Katanya beragama dan bertuhan. Tapi gak pernah bersyukur atas ketetapan Tuhan yang telah menentukan Gibran untuk menjadi wakil pemimpin di bangsa ini. Tampang agamis tapi bau amis. Yang kau sembah Tuhan atau setan? Salam. So agamis tapi bau amis. Ya gimana gitu ya kan. Yang diteliti tanda tangan gitu loh. Coba bayangin.
Setelah ijazah Jokowi tidak mempan, ya kan? Kemudian ijazahnya Gibran juga tidak mempan. Juga beberapa waktu lalu pernah mencoba untuk mengusik ijazahnya siapa namanya itu, Ibu Iriana ya. Ibu Iriana itu yang katanya tidak lulus ya kuliah gitu kan. Juga tidak mempan. Kemudian isu apa lagi? Isu Jokowi anak PKI ya kan. Isu Jokowi bukan anak kandung ya kan. Waduh, macam-macam dah, macam-macam. Gak ada yang mempan, dan sekarang malah melipir tanda tangannya Gibran gitu loh. Coba bayangin, ini menurut saya sudah di luar Nurul. Mereka yang selama ini mengaku sebagai seorang akademisi, intelektual dan lain sebagainya, tapi nggak sesuai dengan tingkah laku mereka. Masa seorang yang mengaku akademisi yang diteliti tanda tangan? Lanjut. Kita harapkan gerakan Mimbar Rakyat ini akan bergerak terus-menerus sampai pada titik di mana wakil presiden baru terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Kita upayakan itu secepat mungkin, sesegera mungkin dengan gerakan Mimbar Rakyat dari kota ke kota ini. Lah. Udah disiapin pengganti Mas Gibran. Bersatu lebih baik dari apapun. Loh iya, betul. Dan itu sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia sejak dulu. Sejak zaman penjajahan Jepang ya sampai Indonesia merdeka, termasuk juga pada saat Pilpres kemarin 2024. Rakyat Indonesia bersatu, 58% memilih paslon 02. Gotong royong, adili Jokowi, makjulkan Gibran. Masa adili Jokowi, makjulkan Gibran perlu gotong royong? Katanya ini persoalan hukum. Ya tempuh jalur hukum, buktikan Jokowi itu bersalah sehingga harus diadili, bahkan dijatuhi hukuman penjara ya. Dan juga buktikan secara hukum bahwa Gibran itu layak dimakjulkan, tunjukkan kesalahannya. Aduh, kalian ini kocak. Lanjut. Teman-teman, ada pengumuman hari Senin akan ada gerak. Oh, ke Solo, mimbar bebas, ngajak teman-temannya yang selama ini teriak-teriak di media sosial, ya. Memang pinternya, atau bukan pinternya, bisanya cuma di media sosial teriak-teriaknya. Di dunia nyata nggak ada apa-apanya, nggak punya nyali. Sorry nih, fakta ya. Saya ngomong begini fakta. Ingat waktu rombongan yang datang ke UGM, ya, yang minta apa itu data-data Pak Jokowi. Begitu pihak UGM silakan menempuh jalur hukum, apa jawabannya? Kami hanya ingin kekeluargaan saja. Apaan? Kalau di media sosial, wah teriak gantung adili. Begitu di dunia nyata, mentalnya tempe. Nah kemudian waktu datang di kediaman Pak Jokowi ya, pasca dari UGM, apa jawabannya yang selama ini teriak-teriak gantung adili itu? Kami hanya bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal. Memang hebatnya di medsos saja, di dunia nyata nggak ada apa-apanya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ya nggak salah dengar tuh saya. Ya, akan berhenti jika wapres diganti. Silakan. Ya. Tapi setahu saya, kalau mau memakzulkan presiden atau wakil presiden itu datanya ke DPR, MPR. Setahu saya, bukan ke Solo, bos. Ya, lucu. Berarti cuman jago teriak di medsos doang kalau begini. Bukan datang ke Solo, bos, ke DPR, MPR kalau memakzulkan itu. Aduh, belajar lagi ya. Sorry, belajar lagi yang banyak. Oke? Aneh tapi nyata, lucu tapi berat untuk tertawa. Demo aja ya, mau mendemo Gibran ya agar dimakjulkan, Jokowi agar diadili. Masih perlu minta bantuan gitu loh ya kan. Teman-teman turun ke jalan loh. Kalau memang makjulkan Gibran, adili Jokowi itu merupakan aspirasi murni dari rakyat Indonesia, nggak perlulah diajak ya kan.
ketika mereka mendengar ada kabar akan diselenggarakan demo turun ke jalan, mereka akan langsung turun ke jalan tanpa diundang gitu. Iya. Terbukti beberapa waktu lalu ya, akhir Agustus ketika demo di Indonesia yang berakhir ricuh gitu kan di Jakarta bahkan di berbagai wilayah di Indonesia. Ajakannya nggak ngemis-ngemis macam kayak di depan tadi gitu loh. Hanya cukup ya melalui WA aja ya kan, tanggal sekian, jam sekian ya, turun di jalan di depan gedung ini, udah langsung jadi itu. Kenapa? Karena masyarakat atau rakyat memiliki perasaan yang sama bahwa ya memang harus turun ke jalan. Iya, memiliki aspirasi yang sama. Nah, kalau ini kasihan kali ya gue sampai ngemis-ngemis macam kayak gitu. Haha, lanjut. Ya kan? Jadi ini sedikit contoh dari emak-emak yang merasakan bahwa ada perbedaan besar antara bukan anak presiden dan anak presiden. Seharusnya di Indonesia tidak boleh diperlakukan khusus seperti itu. Kecuali ya, mungkin si Gibran nih, wakil presiden, mempunyai kemampuan seperti anak-anak Indonesia yang pandai-pandai pada umumnya. Tapi ini tidak. Dia tidak punya capability untuk menjadi wakil presiden yang sempurna. Ya udah, nggak usah sempurna, tapi paling nggak itu pandai, pintar, cakep, dan tidak menggerak. Ya, ada pepatah yang mengatakan ya kan, kalau mulutmu itu tidak bisa dikondisikan, minimal mukamu itu harus cantik. Kenapa? Karena orang-orang akan memakluminya, dan itu memang benar ya kan. Misalnya nih, dia mulutnya ember, tapi nggak masalah lah, cantik kan. Nah, masih ada pembelanya, cantik kan gitu. Udah mulut ember ya kan, otak kosong ya kan, muka nggak karu-karuan, apa tuh yang diharapkan? Ada dibayar berapa Bu sama teroris demi uang, orang bisa gadaikan idealisme terserah kaulah. Aduh, lanjut. Seandainya Gibran dimakzulkan karena terbukti ijazahnya palsu dan dia hanya tamat SMP, ada beberapa alternatif. Menurut saya, presiden memilih wakilnya karena ini hak prerogatif presiden. Kalau dari dalam koalisi, ada dari Partai Demokrat. Siapa kira-kira? Kemungkinan Agus Harimurti Yudhoyono. Dari PDIP bisa Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Di luar partai bisa Anies Baswedan atau yang lainnya. Gimana pendapat teman-teman? Siapa kira-kira pengganti Gibran? Nggak usah seandainya, ya kan? Gibran itu tidak bisa dimakzulkan. Kenapa? Karena tidak cukup syarat. Syarat dimakzulkannya seorang wakil presiden itu adalah jika memang dia terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang memang dibenarkan oleh undang-undang ya untuk dimakzulkan gitu loh. Nah, selama nggak ada, ya udah nggak usah bermimpi. Yang katanya itu si putra mahkota partai biru lah, si putri mahkota partai merah lah, kemudian Pak Uban calon gagal capres lah, nggak ada itu. Silakan aja kalian berhalusinasi ya, bermimpi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.